Episode 39. Dari hari itu, Bina mulai bersikap aneh menurut Biru yang sering dikejar-kejar wanita. Sikap Bina tidak jauh berbeda dari mereka-mereka yang berusaha menarik perhatiannya. Sering kali Bina membawakan bekal makanan, kalau tidak, dia akan membelikan Biru sesuatu dari restoran. Dia seringkali mencuri pandang saat harus berurusan dengannya dan terkadang melakukan sesuatu hanya untuk menarik perhatiannya. Biru mulai merasa tidak nyaman berada dekat dengan Bina. Hei, apa yang kamu pikirkan? Sikapmu akhir-akhir ini sangat aneh. Apa kamu bertengkar dengan Emily? Ji masih di rumah sakit, saat ini dia sedang ditemani Ed dan Bi. Mana mungkin aku bertengkar dengannya? Aku sedang bingung, Ji. Sikap sekretarisku saat ini sangat aneh. Aku jadi merasa agak risih dengan perhatiannya itu. Ji mengernyit, mendengar cerita Bi. Apa yang aneh dengan itu? Kamu seperti baru pertama kali saja berurusan dengan wanita yang berusaha mendekatimu. Bi terdiam mendengar perkataan Ji. Sepertinya aku harus mulai hati-hati, aku tidak ingin ada masalah dengan Milly. Kata Bi dalam hati. Kapan kamu akan keluar dari rumah sakit Ji? Sepertinya tidak lama lagi. Tangan dan kakiku juga sudah mulai bisa bergerak dengan leluasa. Memangnya kenapa? Sepertinya kamu punya sesuatu. Ji menatap Biru dengan tatapan penuh curiga. Bagaimana kalau kamu membantuku di kantor saja? Lebih bagus kalau kamu mau jadi sekretarisku. Bi berkata dengan tenang. Hei, kamu sudah jadi kakaknya, tidak usah lagi menjadikan dia ini sebagai sekretarismu. Dia terlalu sempurna juga jika harus menjadi seorang sekretaris. Hei Ed, ada apa denganmu? Memangnya kenapa jika Ji jadi sekretaris sementara untukku? Tidak masalah kan, toh kamu juga masih bisa bertemu dengannya. Aku tidak akan membiarkan dia jadi sekretarismu. Dia sudah banyak menghabiskan waktunya bersamamu di rumah. Lagi pula dia juga memiliki saham di perusahaanmu. Daripada jadi sekretarismu, aku lebih suka dia jadi direktur menggantikanmu. Memangnya kenapa jika dia jadi sekretarisku? Bi mengernyitkan dahi karena heran. Ed hanya diam saja dan berkata dalam hati. Jika Ji jadi sekretarismu, akan ada banyak karyawan kantormu yang berani mendekatinya. Tapi jika jadi direktur, tidak akan ada yang berani mendekatinya. Apalagi jika aku pergi bertugas. Aku tidak bisa terus bertemu dengannya dan mengawasinya. Bi dan Ji hanya menatapnya heran saja. Sudahlah, kalian berdua bisa berhenti tidak sih? Berisik sekali. Kalian selalu terlihat bersikap dingin, tapi nyatanya kalian ini pria yang aneh. Ji berusaha melerai perdebatan dua laki-laki di hadapannya ini. Aku memutuskan akan masuk ke perusahaan pertama kita Bi, ** Companies. Jadi kamu bisa mengambil Alex untuk mendampingimu lagi. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan wanita-wanitamu. Sudah cukup masa kecilku yang tersiksa karena selalu mendampingimu. Ji berbicara dengan sangat tenang. Tapi reaksi Ed dan Bi berbeda. Ed dan Bi saling menatap karena terkejut dengan keputusan Ji. Kemudian mereka berkata dengan serempak. Kamu akan berhenti jadi model. Ji menganggukkan kepala dan berkata, Hei aku sudah memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis saja. Lagi pula aku sudah belajar bisnis dari kecil. Jadi apa salahnya? Ji berkata dengan sangat tenang. Apa kamu serius Ji? Menjadi model adalah impianmu dari kecil. Bi terdengar ragu dengan keputusan sang adik, tapi tidak dengan Ed. Baguslah jika kamu memutuskan seperti itu, jadi kamu tidak selalu diperhatikan oleh laki-laki lain. Ed tersenyum puas mendengar keputusan Ji. Cih, tentara lebay. Kata Ji dengan nada sinisnya. Hentikan. Dilarang mengumbar kemesraan di hadapanku. Emily sedang sibuk, jadi aku tidak dapat bertemu dengannya. Bi berdiri dan beranjak pergi meninggalkan ruangan Ji. Keesokan harinya, Bi memiliki rapat penting pada pagi hari. Tentu dia ditemani oleh Bina sebagai sekretarisnya. Suasana rapat selalu dirasa sangat menegangkan dengan wajah dan sikap Bi yang selalu serius dan dingin.
Emily mengiriminya pesan singkat bahwa dia akan mengunjungi kantornya tapi ponselnya dalam model silent jadi Bi tidak mengetahuinya. Bi, aku akan datang ke kantormu ya. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke sana. Emily mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak berapa lama dia tiba di kantor Bi. Dia berdiri lama setelah memarkirkan mobilnya. Memandangi bangunan kantor Bi. Dia berjalan dengan elegan menuju meja resepsionis. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Sapa wanita penjaga resepsionis dengan sangat sopan. Selamat siang. Saya kesini untuk bertemu Pak Biru. Jawab Emily dengan sopan dan senyum lembut. Apa Anda sudah membuat janji? Belum, dia tidak membalas pesan saya. Maaf jika Anda tidak memiliki janji, Anda tidak bisa bertemu dengan Pak Biru, beliau sangat sibuk. Anda bisa katakan kalau saya, Emily datang ke sini. Maaf jika Anda tidak memiliki janji, Anda tidak bisa bertemu dengan Pak Biru, beliau sangat sibuk. Anda bisa katakan kalau saya, Emily datang ke sini. Mohon maaf Nona, tapi sesuai peraturan yang ada, jika Anda tidak memiliki janji sebelumnya, maka Anda tidak bisa menemui beliau. Nona, Anda bahkan belum bertanya padanya, tapi Anda sudah mengambil kepastian kalau dia tidak ingin menemui saya. Mohon maaf Nona. Resepsionis itu tetap tidak mengizinkan Emily masuk dan bertemu Bi. Tapi Millie tetap bersikap tenang, dia melihat ponselnya. Pesannya belum juga dibalas oleh Biru. Apa dia sangat sibuk? Pikir Emily sambil menatap ponselnya. Dia berbalik dan hendak meninggalkan kantor Bi, kemudian dari belakangnya terdengar suara seseorang memanggil namanya. Millie. Emily yang sedang melangkah menuju pintu keluar seketika menghentikan langkahnya dan berbalik, melihat ke arah sumber suara yang memanggil namanya. Suara yang terdengar sangat familiar di telinganya. Dia langsung tersenyum melihat wajah itu. Biru baru saja selesai rapat dan berjalan dengan para staf yang mengikuti dari belakang. Dia melihat seorang gadis yang dirasa familiar hendak berbalik menuju pintu keluar. Setelah gadis itu menoleh dan tersenyum padanya, Biru merasakan kehangatan di hatinya. Dengan langkah cepat dia berjalan mendekati sang gadis. Wajah yang terlihat serius dan dingin, bahkan bisa dibilang sangat menyeramkan ketika rapat, seketika berubah lembut dengan senyum di wajahnya. Bagaimana kamu bisa di sini? Kenapa tidak memberi kabar padaku? Para karyawan yang menyaksikannya dibuat terkejut, dengan mulut menganga hampir menyentuh lantai dan mata yang hampir melompat keluar, mereka diam terpaku dengan pikirannya masing-masing. Bos yang tadi rapat sangat menyeramkan, sekarang dia begitu lembut. Apa yang terjadi? Wah, siapa gadis cantik ini? Dia seperti gadis penjinak bos yang dingin. Wah, sikapnya berubah jadi 180 derajat hanya dalam waktu singkat. Aku mengirim pesan ke ponselmu, tapi kamu tidak memberikan balasan. Emily menjawab dengan senyum penuh kelembutan. Aku baru selesai rapat, kita ke ruanganku saja. Aku kesini untuk mengajakmu makan siang. Tapi, bukannya kamu sangat sibuk saat ini? Emily berkata sambil melirik ke gadis resepsionis. Gadis itu seketika gemetar dan tertunduk. Akan selalu aku luangkan waktu untukmu. Biru menggandeng Emily berjalan melewati para karyawan yang masih menatapnya tak percaya. Emily tidak menghiraukan semua itu, hanya satu tatapan yang dia perhatikan. Tatapan dari Bina yang ketika keluar ruang rapat berjalan di belakang Biru. Bina menatap Emily dengan penuh kebencian dan rasa iri. Kenapa gadis itu menatapku seolah menatap musuh? Ada masalah apa? Apakah dia menyukai Biru? Emily tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Biru dan berjalan berdampingan dengannya. Bi, apa kamu sangat sibuk? Tidak, tadi hanya rapat bulanan bagian keuangan saja. Mereka berjalan sambil berbincang. Kamu tidak membahas kerja sama perusahaan kita. Bisa saja kan aku mendekatimu karena masalah bisnis. Aku menyerahkan itu padamu. Jika kamu mendekatiku memang karena bisnis.
Berarti aku begitu menguntungkan bagimu. Jadi kamu tidak akan meninggalkan aku. Biru tersenyum penuh makna. Aku sebelumnya sudah mencari tahu latar belakangmu, Millie. Jadi aku yakin kamu itu gadis kuat yang memang pantas bersanding denganku. Setelah tiba di ruangan B, Emily duduk di sofa dan Biru merapikan dokumennya di meja kerjanya. B, bolehkan aku bertanya sesuatu? Emily berkata dengan ragu. Tanyalah. B berkata tanpa menoleh padanya. Aku yakin sebelumnya kamu telah mencari tahu terlebih dahulu tentang asal-usulku. Apa kamu tidak keberatan dengan statusku yang hanya anak dari seorang wanita simpanan? Suara Emily terdengar rendah. Biru merasakan ada yang berbeda. Dia berbalik dan dengan segera mendekati Emily, dia menariknya ke dalam pelukannya. Millie, aku ingin menikahimu, bukan menikahi statusmu. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangmu, aku hanya akan percaya dengan apa yang aku saksikan dengan mataku sekarang. Millie, apa kamu mencintaiku? Biru melepaskan pelukannya dan menatap lekat mata Millie. Millie mengangguk dengan linangan air mata, kemudian dia kembali bicara. Aku mencintaimu, Bi. Aku berharap bisa hidup bahagia setelah menikah denganmu. Tapi, mamaku. Emily terlihat ragu-ragu saat ingin menceritakan mamanya. Mama kandungku suka sekali menghamburkan uang dan mama tiriku meminta aku selalu melakukan semua sesuai keinginannya. Wajah Emily menjadi murung, Biru merangkup wajah Emily dengan kedua tangannya dan saling bertatapan mata. Millie, aku percaya padamu. Aku tahu kalau kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kamu tidak akan mengecewakanku setelah menjadi istriku. Biru tersenyum penuh keyakinan dan Emily mengangguk sambil berkata, terima kasih, Bi. Di luar ruangan B para karyawan sedang sibuk bergosip. Bina tadi siapanya Pak Biru? Bukankah dia dekat denganmu? Bagaimana bisa ada perempuan itu? Kukira Pak Biru selama ini suka sama kamu, ternyata dia hanya baik sebagai atasan saja ya. Tatapan mata Pak Biru sangat berbeda ya pada wanita itu. Sepertinya dia gadis yang penting untuk Pak Biru. Aku jadi penasaran, bagaimana dia bisa menaklukkan hati Pak Biru. Apakah dengan tubuh indahnya? Semua laki-laki pasti akan tertarik dengan tubuh indah wanita kan? Termasuk Pak Biru pastinya. Bina tidak menjawab pertanyaan rekan-rekan kerjanya. Dia hanya mendengarkan dan berpikir sendiri. Apakah itu kekasihnya Pak Biru? Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan perhatian Pak Biru seperti itu? Sikap Pak Biru sangat lembut kepadanya. Sikap yang selalu aku harapkan darinya. Siapa wanita itu sebenarnya? Saat itu Biru dan Emily keluar dari ruangannya dan berjalan melewati para karyawan Biru dan Emily menggandeng sebelah tangan Biru. Itu membuat Bina semakin iri pada Emily. Aku harus bisa merebut Pak Biru dari tangannya. Biru dan Emily sedang makan siang bersama di restoran yang tidak jauh dari kantor Biru, karena dia masih ada rapat setelah jam makan siang. Millie, bagaimana kerja samamu dengan Alex? Cih, bukankah seharusnya kamu sudah tahu perkembangannya? Itu kan juga perusahaan kamu, Bi. Millie berkata dengan nada dan senyum yang mengejek. Hahaha, aku belum mendengar kabar darinya dan nanti perusahaan itu akan diambil alih oleh Ji. Dia akan terjun ke dunia bisnis. Benarkah? Apa dia sudah lebih baik? Iya, dia akan segera keluar dari rumah sakit. Mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah boleh keluar. Syukurlah kalau begitu, aku turut senang mendengarnya. Apa papi mamimu masih ada di sini? Tidak, mereka sedang ada urusan penting. Entah kapan mereka kembali ke sini. Atau mungkin mereka akan langsung pulang ke negara A. Mereka asyik bercengkrama sambil menikmati makan siang. Dari luar restoran, Bina memperhatikan mereka berdua dengan tatapan yang penuh rasa iri dan tangan yang dikepalkan. Dia berdiri cukup lama kemudian berjalan pergi dari sana meninggalkan sejoli yang sedang bermesraan. Bina kembali ke kantor dan dia termenung di meja kerjanya. Membayangkan saat pertama Bi menolongnya yang sedang terluka sewaktu di pesta seno.
Kemudian saat pertemuan berikutnya, dia bekerja sebagai sekretarisnya. Bina membayangkan pribadi biru yang perhatian dan selalu melindungi di balik sikap dinginnya. Dia membayangkan senyum Bi saat melakukan panggilan telepon waktu itu. Semua itu membuat Bina ingin memiliki biru. Bina menganggap biru berbeda dari pria lainnya. Biru pasti bisa melindunginya saat dia dalam bahaya atau sedang kesulitan. Dia jadi tersenyum sendiri membayangkannya. Tapi, tatapannya berubah suram, senyumnya menghilang seketika dia mengingat saat Emily datang mencari biru. Sikap yang biru tunjukkan kepada Emily berbeda jauh dengan sikapnya kepada wanita lain. Bina geram, dia mengepalkan tangan dan mengeratkan bibirnya karena kesal dan iri pada Emily. Di rumah sakit, Ji sedang makan siang bersama Ed di dalam kamarnya. Biar aku yang suapi kamu. Ed menyodorkan sesendok makanan ke mulut Ji. Tapi dia menggelengkan kepala. Tidak usah, biar aku saja. Aku sudah bisa makan sendiri. Ji berusaha meraih sendok dari tangan Ed tapi Ed tidak memberikannya. Biarkan aku, sudah kukatakan kalau aku akan melayanimu dan menemanimu ketika tidak bertugas. Ji mengerucutkan bibirnya. Tapi Ed tetap bersikeras menyuapi Ji hingga dia akhirnya mengalah. Ji, besok aku harus pergi bertugas. Aku belum tahu berapa lama aku akan pergi. Tapi aku janji, saat kamu keluar dari rumah sakit, aku pasti sudah kembali dan menemanimu. Ji tertunduk tanpa mengeluarkan suara, ada kepedihan di hati Ji mendengar Ed akan pergi meninggalkannya untuk bertugas. Rasa takut, khawatir dan sedih bercampur menjadi satu. Apakah dia akan kembali ke sisinya dengan selamat? Itu yang selalu jadi pertanyaan dan juga ketakutan Ji. Takut ketika dia pergi dan tidak dapat kembali lagi ke sisinya. Entah sejak kapan Ji mulai merasa ada keterikatan di antara mereka. Ji tidak berani mengakuinya, tapi dia juga tak dapat memungkirinya. Karena rasa itu memang sudah tumbuh di hatinya. Suasana kamar hening seketika. Ed menyadari perubahan sikap Ji. Dia meletakkan piring berisi makanan di meja samping Ji. Ed meraihnya ke dalam pelukannya. Mendekap erat tubuh Ji yang hanya diam saja. Aku mengerti apa yang kamu rasakan. Aku berjanji padamu, kalau aku akan kembali dengan selamat ke sisimu. Tanpa terasa air mata Ji menetes dan membasahi baju Ed. Ji semakin membenamkan wajahnya di dada bidang Ed dan mulai melingkarkan tangannya di bagian pinggang Ed. Ed tidak dapat mengatakan apapun di saat seperti ini, dia hanya memeluk Ji dan mengelus punggung Ji dengan lembut. Kamu harus berhati-hati dan selalu mengabariku. Ingat kalau aku selalu menunggumu. Ji berkata di sela isak tangisnya. Pasti, my little girl. Aku akan selalu mengingat itu. Aku akan pulang dengan selamat, karena sekarang ada gadis yang kucintai menungguku. Dan tidak akan lama lagi, gadisku akan menungguku pulang dengan sabar di rumah kita. Ih, rumah kita. Memangnya aku mau tinggal bersama denganmu? Tidak akan. Hei, aku belum selesai bicara. Maksudku di rumah kita adalah setelah kita menikah. Kamu tidak mungkin akan tinggal di apartemen atau rumah B setelah kita menikahkan. Karena aku ingin memiliki istanaku sendiri untuk calon permaisuri hatiku. Ed berkata lembut dengan senyum manis dan menyentuh sedikit hidung Ji dengan ujung jarinya. Ji memicingkan matanya dan bertanya. Memangnya siapa yang akan menikah denganmu? Aku sedang mencari sembarang gadis pinggir jalan yang ingin dinikahi oleh tentara tampan sepertiku. Ji mengerutkan dahi hingga kedua alisnya hampir menyatu. Hei Tuan Jenderal, sepertinya penyakit narsismu kembali lagi.